Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Septian Hadi Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Pak Oom. Nah, tanpa berlama-lama langsung saja saya akan mempresentasikannya. Saya jalankan dulu sebagai administrator. Lalu kita open folder juga. Nah, di sini, mohon maaf, saya akan, oke, sudah saya aktifkan juga ini untuk tailwindnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai website saya yang sudah saya buat menggunakan bahasa pemrograman HTML dan juga Tailwind CSS. Di sini berita utamanya adalah eh, berita terbaru ya teman-teman. Di sini juga ada dashboard atau seperti header kita bilangnya. Ada berita terbaru. Selamat datang di portal terbaru. Dan juga di sini ada home, nasional, ekonomi, teknologi, olahraga dan juga hiburan. Di sini kita hanya mendesain untuk front end-nya saja, jadi tidak bisa diklik dan tidak bisa memunculkan gambar ya teman-teman. Namun di sini kita bisa melihat di sini juga ada tombol. Nah, ada juga judul berita utama hari ini. Peristiwa penting mengguncang ringkasan singkat berita utama untuk memberikan konteks cepat dan juga lain-lainnya. Di sini ada gambarnya. Di sini juga ada. Nah, kita bisa search engine di sini. Saya menyediakan search engine, tapi tidak berfungsi teman-teman. Dikarenakan saya hanya membuat desain tampilannya saja. Mohon maaf. Di sini juga saya menggunakan ini menambahkan beberapa berita lainnya. Inovasi baru di dunia teknologi mengubah cara kita bekerja. Ya, seperti gambarnya juga. Di sini untuk bagian yang bawah, saya juga menggunakan ini. Ada yang namanya pref next dan juga serta ini saya klik dulu. Ada kebijakan privasi, syarat ketentuan dan juga iklan. Nah, hak cipta 2025 semua hak dilindungi. Seperti yang ada di codingan saya juga. Misal di sini ya seperti HTML dan Tailwind CSS pada umumnya. Di sini saya menggunakan https://jdn Tailwind. Kita pakai Tailwind CSS yang dari JDN untuk scriptnya. Lalu untuk titelnya saya menggunakan ini, berita terbaru portal berita. Tidak saya tambah apa-apa teman-teman, hanya murni ini saja, tidak ada tambahan modif-modif atau yang lain. Tapi di sini saya menggunakan perintah div flash dengan background white atau background putih agar terlihat lebih cerah. Juga memudahkan untuk melihat ya teman-teman, karena banyak mungkin yang bermasalah dengan mata ya. Kalau melihat yang gelap seperti VS Code saya ini, apalagi punya saya juga kecil, jadinya kayak mereka masih apa ini kayak menyipitkan mata, jadi kayak apa yang nggak kebaca. Nah, itu mungkin salah satu tujuan saya untuk menggunakan tema cerah di sini. Lalu di sini saya memasukkan link dari internet untuk ke gambar ini. Gambar ini bisa dirubah teman-teman. Seperti contoh yang di bawah di sini. Analisis sebentar ya, saya akan cari dulu di codingannya ada kok. Yang pertama
yang mana itu dia? Nah, yang ini. Yap, ini jikalau saya ganti dengan menggunakan foto yang ada di internet. Sebentar, apa ya, pastinya pasar ya teman-teman. Kita cari gambar. Wow, oke. Di sini kita cari, ambillah salah satu contoh. Ini bukan, ini website teman-teman, maaf. Ya, ini saja. Kita copy image address, lalu kita kembali ke VS Code yang tadi kita sebentar, kita hapus, lalu kita, nah, maka akan muncul gambar yang tadi teman-teman. Di sini juga saya menambahkan fitur dari AI, yang dimana di fitur ini jika setiap kita merefresh maka gambarnya akan berganti. Namun untuk tulisannya tidak berganti teman-teman, karena tulisan ini bersifat tetap di sini. Terus saya menggunakan sebentar, ini dia, untuk bagian yang home nasional yang ada di sini, di bawah header, di bawah selamat datang, tulisan selamat datang ini saya menggunakan ini perintah href flash text late 700, semuanya sama, hover text brand, dan juga hanya tinggal merubah ininya saja. Untuk home nasional, ekonomi, ini bisa diganti teman-teman. Misalkan ekonominya saya ganti menjadi ekosistem, ya, maaf ya, juga bisa. Maka yang di sini juga akan muncul seperti ekosistem. Intinya membahas tentang alam teman-teman. Untuk olahraga, misalkan olahraga saya ganti dengan nah, saya ganti dengan Indonesia. Gitu. Maka di sini juga akan berganti sebagai Indonesia. Lalu saya juga menambahkan beberapa elemen-elemen dari Tailwind CSS yang sudah saya baca dan sudah saya pelajari dari websitenya teman-teman. Ya, ini website Tailwind CSS. Di sini sudah dijelaskan untuk, nah, ke dokumen, lalu kita ini. Di sini kita bisa styling bareng dan juga dijelaskan. Nah, ini untuk rasionya, ini untuk kolomnya, ada juga float, display, segala macam. Ini ada flex. Jadi kita ambil, jadi kita ambil dari sini teman-teman untuk referensi atau kodenya. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, kak itu gimana sih, kok HTML kan setahu saya cuma hello world ya, cuma HTML, head, title, baru body. Ya memang seperti itu teman-teman. Tapi di sini saya menambahkan CSS agar terlihat lebih menarik. Ya, HTML pada umumnya memang seperti itu menurut saya. Tetapi karena sentuhan CSS ini, maka ada yang namanya seperti background.
yang view ini, ada juga tombol seperti ini, ada gambar seperti ini. Lo kan HTML bisa ekspor gambar, Kak? Iya betul, tetapi kita tidak bisa mengatur ini, teman-teman. Tidak bisa mengatur ukuran dari gambar tersebut. Terus kalau misalkan di HTML, setahu saya hanya ada perintah H1 sampai H6 saja untuk merubah apa ya? Ini namanya tulisan atau font. Kalau di CSS Tailwind kita bisa menggunakan font apa saja. Ada font sans serif, serif, bold, segala macam. Dan juga ukurannya Kak cuma H1 sampai H6 saja menurut saya. Juga bisa di customize. Ada yang ukurannya jadi besar banget, ada yang juga yang jadi kecil banget. Jadi seperti itu menurut saya. Di sini juga saya menggunakan cari berita topik atau penulis. Ya kita bisa tulis segala macam di sini, cuman ya gitu. Ini tidak akan berfungsi karena saya hanya membuat front end-nya saja, tidak membuat back end. Jadi tidak berfungsi hanya untuk tampilan ya, dan hanya berfungsi hanya untuk tampilan saja, teman-teman. Di sini juga kita bisa memasukkan email, lalu bisa daftar. Di sini juga ada yang terakhir yang saya jelaskan tadi, yakni nah kebijakan privasi dan juga syarat ketentuan dan ketentuan. Sama saya juga menggunakan perintah A, href, class dan juga hover underline ini untuk ini teman-teman, untuk agar ada garis bawah di bawah tulisannya, teman-teman, sesuai perintahnya. Di sini juga beberapa saya menggunakan perintah input untuk memasuk agar kita bisa agar kita bisa memasukkan atau input lah ke dalam website kita, teman-teman. Meskipun hanya tampilan, tapi kita bisa input walaupun tidak diproses ya, teman-teman. Hanya input saja. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.